Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Ya, kami boleh bangun pagi hari ini dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mengawali hari kami yang baru bersama-Mu. Dan kami boleh menikmati kebajikan dan kemurahan. Sebab itu sepanjang umur hidup kami mau menaikkan pujian syukur penyembahan kami kepadamu, menyenangkan, menyukakan hatimu. Sebab itulah yang terbaik bagi kami. Ya Tuhanku, hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka kepadamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah mari kau dengar, Tuhan.
dan hujan dan pengaruhan kepadamu. Kalau manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka padamu, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka. Kami bersuka hanya karena-Mu. Sebab Kau sumber sukacita kami Tuhan, Kau sumber kekuatan bagi kami, Kau sumber damai sejahtera kami. Kami bersyukur padamu. Kebaikan Tuhan. Bila kami merenungkan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, sungguh tak terukur tinggi dan dalamnya kasih-Mu, panjang dan lebarnya kasih-Mu, sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Sebab inilah kerinduan hati kami Tuhan. Di sepanjang umur hidup kami, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Yesus, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya Allah yang setia. Engkau yang tak pernah ingkar janji Tuhan,
selalu ada bersama kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah biarkan kami. Kau selalu ada bersama kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh biarlah hidup kami menjadi penyembahan kepadamu, menjadi penyembahan yang berkenan bagimu, Tuhan, sehingga Engkau disukakan oleh hidup kami. Sebab hidup kami berpadanan dengan firman-Mu. Seturut kehendak-Mu, ya Allah. Terima kasih. Kami memuji, kami menyembah. Ya sebab tidak ada Allah lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau yang menerima kami apa adanya. Kau berikan hidup-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan bagi kami, semua Engkau genapi bagi kami. Sebab itu kami mau terus berharap hanya kepada-Mu. Kami mau percaya kepada-Mu, Tuhan. Dan kami mau mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu yang terbaik bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan-Mu. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sumber berkat kami. Engkau sumber damai sejahtera kami. Engkau sumber sukacita kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Aku hanya kan percaya padamu.
satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, Engkau setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh Engkaulah satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami dan tidak ada yang lain. Engkau sumber kekuatan bagi kami, Engkau sumber pengharapan bagi kami, Engkau sumber damai sejahtera bagi kami. Kepadamu saja kami berharap, karena kami percaya Engkau penolong kami yang setia. Waktumu yang terbaik bagi kami. Engkau satu-satunya yang dapat menyembuhkan hidup kami, menyembuhkan setiap luka hati kami. Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat memulihkan keadaan kami, memulihkan hubungan suami istri, memulihkan hubungan orang tua anak, memulihkan hubungan rekan bisnis. Karena Engkaulah yang sanggup memulihkan segala keadaan kembali menjadi baik bagi kami.
Sebab itu biarlah kami terus berharap hanya kepadamu, hidup seturut dengan firman-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami hanya dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, sebelum saya serahkan kepada Ibu Caca, saya mau menyapa teman-teman pria yang baru pagi hari ini bergabung. 1, 2, 3. Man of honor. Oke, jadi pagi hari ini ada begitu banyak pria-pria yang boleh bergabung bersama dengan kita. Dan saya berharap bukan cuma hari ini, tapi jadikan gaya hidup ini benar-benar sebuah praktek. Jangan sampai kalah seperti slogan-slogan yang saya kemarin katakan di pinggir-pinggir jalan di kota Jogja. Pria sejati itu pagi, subuh, ada di masjid. Jadi kita pria terhormat, pagi-pagi bangun cari wajah Tuhan, menyembah Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan yang akan menjadi modal untuk kita jalan di sepanjang hari yang baru. Oke, hari ini kita dilayani seorang wanita yang luar biasa, Ibu Caca. Silakan, Bu. Selamat pagi. Pagi. Lihat juga ini semuanya ikut Koram Deo pagi ini. 1, 2, 3, kita yang Koram Deo 4, 5, 6. Tidak mau kalah. Oke, terima kasih. Pagi ini kita akan lanjutin ya untuk perenungan kita di 2 Tawarikh 12. Sebelum saya akan bacakan bahwa apa yang saya dapetin langsung, bahwa nanti kita akan baca dan kita juga langsung kita renungkan aja. Kalau saya akan dapatkan tentang langsung mempertanyakan ke diri kita sendiri aja, setiakah aku selama ini gitu loh, setiakah aku, dan benarkah Allahku itu Allah yang setia gitu ya. Jadi aku hari ini dapetin tentang kesetiaan. Setia ke aku, dan benarkah Allahku Allah yang setia gitu. Baik, kita baca sama-sama yuk. Sisak menyerang Yerusalem. Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya itu menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabiam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, dan tak terhitung banyaknya. Dia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabiam dan pemimpin-pemimpin Yehuda dan berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Ini firman Tuhan, Tuhan yang berkata, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Ini firman Tuhan. Yang keenam, maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya. Bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia. Maka majulah Sisak, Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Dia merampas barang-barang perbendaharaan
rumah Tuhan, dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Yang merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabiam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu. Dan mereka pula mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabiam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahnya di Yerusalem. Rehabiam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Aman. Ia berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabiam dari awal sampai akhir? Semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu, dan Ido, pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah antara Rehabiam dan Yerobeam. Terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja penggantikan dia. Rehabeam menjadi orang yang memang sukses satu sisi, punya kekuasaan dalam menguasai kerajaannya. Dia berhasil bisa mengokohkan kekuasaannya di Yerusalem dan sekitarnya. Tetapi di sini sudah dari ayat pertama sudah dikatakan bahwa dia berani loh meninggalkan hukum Tuhan. Di sini dikatakan seluruh Rehabiam di ayat pertama sudah dibaca. Rehabiam serta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Sebenarnya apakah kita bertanya pagi ini, apakah benar Rehabiam tidak tahu hukum Tuhan? Sama juga kita pagi ini, apakah kita betul tidak tahu konsekuensi kita di dalam kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mengenal sekarang, apalagi kita yang sudah di dalam Tuhan, mengenal sifat-sifat Tuhan walaupun Tuhan yang kasih, tapi Tuhan juga nggak suka apa yang Dia perintahkan dan kita tidak lakukan. Dan kejadian kepada dalam Rehabeam memang di dalam Tuhan justru pakai Sisak untuk mengingatkan kembali akan kepada Rehabeam di sini. Tetapi melewati nabi Semaya ini. Dan bersyukur kita dalam hal ini ketika kita berubah, kita pernah salah, kita pernah jatuh di dalam dosa, kita pernah berbuat duka pada Tuhan, kita yang pernah tidak setia pada Tuhan, kita yang pernah berani meninggalkan hukum Tuhan. Tetapi ketika seperti yang Nabi Semaya waktu sampaikan bahwa mereka diingatkan oleh Nabi Sisa, bukan Nabi Sisa, diingatkan oleh Nabi Semaya, tapi mereka bisa kembali kepada Tuhan. Mereka mengatakan, ya Tuhanlah yang benar, mengakui bahwa Tuhanlah yang benar dan mereka yang salah. Di saat mereka mengakui bahwa Tuhanlah yang benar, Tuhan bekerja. Allah yang setia, di situ tadi saya sebelum mulai saya mau ingatkan bahwa benar nggak sih Allah kita Allah yang setia. Di sini pagi ini saya mendapatkan, mengkonfirmasikan kepada kita bahwa itu menjadi bagian sifat Allah yang nggak pernah dari zaman sebelum Yesus lahir sampai zaman Yesus lahir. Allah kita Allah yang sifat yang sama. Sebenarnya Allah kita Allah yang kasih, Allah yang setia, Allah yang kasih dan Allah yang setia. Ketika kita datang di dalam segala sebenarnya menjadi murka Tuhan yang sangat luar biasa. Gimana nggak murka lah, berani banget meninggalkan hukum-hukumnya Tuhan. Tetapi ketika mereka mau mengakui, Tuhan mereda di dalam murkanya itu sendiri. Sepertinya Tuhan menjadi orang yang penuh ragu. Tidak, tetapi sebenarnya Tuhan ada di dalam sifatnya yang tidak bisa dia rubah. Ya Tuhan yang Allah yang kasih dan Allah yang setia. Dia
segera meluputkan mereka dari kehangatan murkanya sendiri. Itu yang saya dapatin, bahwa sebenarnya raja yang terakhir, bahwa tentang yang saya dapatkan, sesungguhnya alasan kenapa daripada kita yang mungkin gampang jatuh, gampang tergoda, gampang melupakan Tuhan, bahkan berani melawan Tuhan. Di sini di ayat yang ke-14, bahwa ia berbuat yang jahat karena dia tidak tekun mencari Tuhan. Kalau aku dapetin satu inti adalah, ternyata tekun itu menjadi dasar, bukan menjadi dasar, menjadi bagian yang penting kita dalam mengikuti Yesus. Penting dalam kita berdoa, penting merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak, saya baru dengar ya, survei mereka yang di mana ya, saya lupa. Orang yang baca firman Tuhan seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 4 kali kalau nggak salah, itu deh. Kalau mungkin ada teman-teman yang sudah pernah dengar itu. Jadi dari survei itu, seminggu sekali kalau kita hanya baca firman Tuhan, jadi survei itu membuktikan gitulah, tidak merubah attitude-nya dia. Mungkin saat itu dia punya kepahitan, nggak bisa rubah, nggak bisa ngerubahin itu. Kemarahan dia tetap ada, sifat-sifatnya dia tetap ada. Ini jadi kalau terus lompatan yang kedua, dia yang seminggu 2 kali apa 3 kali, 2 kali, baru merubah sesaat aja. Itu menurut survei gitu loh. Dibandingkan dengan sebagian dua, kalau yang dua dia mampu bisa merubah sebagian 30%. Itu menurut dari survei. Seminggu yang sampai 4-5 kali, dia akan lompat sampai ratusan persen di dalam sifatnya dia. Orang yang seminggu baca firman Tuhan 4-5 kali menurutnya, dari survei itu, mungkin pasti kalau saya tambahkan lah, perenungan lah, bukan baca saja, perenungan firman Tuhan. Dia akan lompat menjadi orang yang dia rubah hidupnya secara utuh. Kedua, dia bakal mencintai Tuhan sangat. Yang ketiga, dia rindu banget. Nah, jadi dia punya kerinduan sekali yang tidak didorong oleh siapapun, tapi dari diri dia untuk melayani Tuhan. Itu dari survei-survei. Sehingga waktu kita tekun, itu sangat penting. Sedikit selintiran aja ya. Tapi bapak-bapak jangan marah ya. Kebetulan ini bapak-bapak lagi cilaka. Aku mah kasih ini kayak gini. Ini komentar dunia ya. Teman-teman komentar. Jadi ada komentar waktu saya dengar itu, dia bilang, iya, tentang kalau laki-laki, ini kan bapak-bapak di sini semua lagi. Laki-laki kalau nggak ada duit, iya nggak akan selingkuh. Ini tentang selingkuh nih. Karena nggak ada duit gitu loh ya. Tetapi kalau dia punya duit banyak, nah nggak ada tuh yang nggak selingkuh, kata dia. Kata dia karena dia juga selingkuh gitu lah. Dia bilang nggak ada tuh. Kalau orang punya duit, nah Pak Simo pasti udah mulai guduk. Nggak ada duit, nggak ada tuh. Jadi intinya sebenarnya bukan bapak-bapak yang di sini. Kalau saya ngeliat memang kecenderungan lah kita manusia, kalau saya lihat kita manusia walaupun kita yang sudah di dalam Tuhan, kalau kita nggak bertekun, nggak melekat dengan Tuhan, apapun bisa terjadi. Jadi yang seperti yang disampaikan bisa saja juga terjadi di dalam kehidupan kekristenan, di dalam perselingkuhan bisa terjadi kembali. Karena memang punya kekuatan, kita sendiri punya kekuatan sendiri, yaitu kekayaan kita. Kalau Rehabeam bisa gampang jatuh karena dia sudah punya kekuasaan yang banyak. Kecenderungan kita manusia adalah gampang sekali merasa diri kita nggak butuh Tuhan lagi ketika kita punya segala sesuatu. Itu yang dari saya, Pak. Saya kembalikan. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Ciacia. Jadi statement yang Ibu Ciacia tadi terakhir katakan, para pria juga sudah diingatkan oleh Pak Simon di sesi hukum maksimal. Memang kadang pria itu kalau lagi nggak punya apa-apa, pegangan Tuhan kuat-kuat. Tapi kalau sudah punya banyak hal, maka semua mau dipegang.
Tapi itu pria di luar sana. 1, 2, 3. Itu pria di luar sana ya. Nah, tapi saya berdoa, saya berharap setiap pria-pria yang terhormat, man of honor, ini kalaupun engkau diberkati Tuhan, semakin diberkati Tuhan, sampai seperti khotbah Pak Suyono di minggu pagi, di minggu siang ya, Ishak, ya menjadi kaya, sangat kaya dan semakin kaya, engkau tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini Tuhan mengajar. Yang pertama tadi Bu Caca sudah sampaikan, yaitu bertekun. Mari bertekun. Bertekun itu artinya taat setia, terus menerus. Enggak mut-mutan. Lagi ikut camp, wah on fire. Nanti lagi goyang, ada banyak masalah, mulai nyimpang lagi. Ngomong kanan kiri, bertekun, bertekun. Kata tekun itu mengandung taat dan setia. Nah, yang pertama tadi di atas ada ayat yang menarik, Bapak, Ibu-ibu. Di situ dikatakan Tuhan izinkan Rehabeam dan bangsa Israel dijajah oleh Sisak supaya mereka tahu bisa membedakan antara ikut Tuhan dan mengikuti kerajaan-kerajaan duniawi. Saya mau katakan seperti ini. Hidup itu adalah rangkaian dari setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Karena setiap saat, setiap waktu kita ini harus membuat keputusan. Berkali-kali saya pernah katakan, Pak Yakub Esra katakan, kita manusia itu dalam satu hari itu minimal itu membuat 500 keputusan, yaitu 200 keputusan strategi, teknis, 250 keputusan praktis, dan 50 keputusan strategis. Karena hidup ini adalah pilihan-pilihan yang terus dihadapkan kepada kita, dan kita harus memilih. Dan kapan itu dimulai? Bahkan saat kita belum bangun tidur. Begitu alarm kita bunyi, jam 5 kurang, itu kita sudah diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Aku mau bangun ikut koram deo, aku mau bangun mencari wajah Tuhan, aku mau bangun menyembah Tuhan, atau aku mau lanjut tidur. Itu udah sebuah pilihan dan kita harus buat keputusan. Setelah kita bangun, kita pun harus diperhadapkan pada pilihan dan keputusan. Aku mau langsung cuci muka saja atau sekalian mandi. Itu juga pilihan. Nah, itu hal-hal praktis. Makanya ada begitu banyak keputusan dalam hal praktis yang harus kita buat. Walaupun tuh hal-hal praktis kan ya harus benar milihnya Bapak-Bapak. Hal-hal teknis mungkin, oh aku mau berangkat ke kantor hari ini, mau minta tolong dijemput teman, atau mau naik motor atau naik mobil. Nah itu juga keputusan-keputusan yang harus kita buat. Nah tetapi dari keputusan-keputusan yang kita buat, hal-hal teknis, hal-hal praktis, ada keputusan-keputusan strategis yang harus kita buat dan harus kita putuskan. Dan itu bisa berdampak dan berkaitan dengan banyak orang, bahkan hidup kita dan masa depan kita. Jadi kalau tadi ada ayat katakan Tuhan sengaja izinkan mereka, sekalipun mereka sudah merendahkan diri, merendahkan hati, tapi Tuhan memang sengaja izinkan supaya mereka tahu apa sih bedanya ikut Tuhan dan ikut dunia. Dan saya percaya sebagian besar bapak-bapak, kalau ibu-ibu saya nggak pernah, karena saya nggak pernah terjun langsung ke dunia ibu-ibu. Sebagian mungkin di antara engkau sudah bertahun-tahun pernah hidup mengikuti cara dunia. Dan engkau sudah tahu akibat yang harus engkau tanggung sampai hari ini. Jadi hari ini melalui Koram Deo, melalui Camp Man of Honor selama 3 hari 2 malam tempat ini, mari buat keputusan yang penting dalam hidupmu untuk engkau ikut Tuhan dengan bertekun seumur hidupmu, supaya engkau sungguh-sungguh melihat betapa Tuhan itu baik bagi hidupmu. Betapa Tuhan itu dahsyat bagi hidupmu. Betapa Tuhan itu sanggup memulihkan keadaanmu. Kemarin kita sempat ledekin, wah ini siapa yang mau diangkat jadi ketua para jomblo men. Nah,
karena ditinggalin para istri, karena dulu ngikutin dunia. Tapi tapi mari bertekun. Memang terkadang secara daging ikut Tuhan, bertekun dalam Tuhan itu nggak enak. Iya, memang nggak enak. Makanya kalau saya ketemu anak-anak muda, ketemu para pria, ada beberapa pertanyaan perenungan yang selalu saya tanyakan sederhana gini. Lebih mudah mana? Hidup benar atau tidak benar? Jawabannya udah pasti gampang. Yang paling mudah itu hidup gak benar. Udahlah paling gampang itu. Nggak usah diajarin untuk hidup gak benar, itu udah paling gampang. Tetapi pertanyaan berikutnya seperti ini. Lebih mudah mana hidup dari akibat hidup benar dan hidup nggak benar? Dan saya mau kasih tahu, udah pastilah hidup kita akan mengalami kemudahan-kemudahan sebagai akibat kalau kita memilih hidup benar. Untuk hidup benarnya memang nggak gampang. Makanya nanti pagi saya ada sesi pemimpin yang diubahkan. Saya akan berikan beberapa poin supaya kita bisa bertahan, bertekun, kata Ibu Caca tadi, untuk tetap memilih hidup benar. Walaupun sulit, ada harga yang harus kita bayar. Tapi kalau kita bertekun hidup benar, maka percayalah akibat yang kita tak terima itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita, mendatangkan sukacita bagi kita, mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Bahkan bukan cuma untuk kita, tapi bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi pasti akan sangat berbeda kalau kita ikut dunia atau kita ikut Tuhan. Jadi pagi hari ini ingat, setiap saat dalam hidup kita diperhadapkan pada pilihan, dan kita harus membuat keputusan. Kemarin saya sudah katakan, kalau kita nggak buat keputusan, maka itulah keputusan kita. Dan kalau kita nggak pernah buat keputusan, maka orang lain yang akan buat keputusan untuk kita. Keadaan yang akan membuat keputusan untuk kita tinggal terima nasib. Tapi saya mau katakan, jangan serahkan nasibmu kepada keadaan, jangan serahkan nasibmu pada orang lain, tapi serahkan hidupmu pada keputusanmu di dalam Tuhan. Bertekun terus menerus supaya engkau sungguh-sungguh bisa melihat dan merasakan. Benar ya, beda ya. Dulu waktu aku ikutin kata hatiku sendiri, ikuti keinginan dagingku, ikutin dunia, dengan sekarang aku ikut Tuhan, wow, beda banget. Karena firman Tuhan katakan jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang semakin hari semakin terang hingga rembang tengah hari. Dan saya menikmati pengalaman hidup seperti itu dalam seluruh aspek hidup. Bukan saja roh saya menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, bukan saja jiwa saya, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan saya semakin selaras dengan Tuhan. Saya dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, berlimpah. Tapi tubuh saya juga semakin kuat, semakin sehat. Hal-hal materi juga bertambah-tambah. Mungkin kaya jadi konglomerat, enggak. Tapi kalau saya melihat 25 tahun yang lalu, ketika kami memulai pernikahan kami tepat hari ini, 13 Maret, 25 tahun yang lalu, kami ini modalnya itu minus, bukan zero. Kami utang perpuluhan. Kami nggak punya utang sama orang, tapi utang perpuluhan. Karena 25 tahun yang lalu kami menikah, semua angpau itu harus habis untuk bayar hutang. Artinya kami sebelum menikah kan cuma bayar DP catering, untuk DP ini, DP itu. Nah begitu dapat angpau, habis. Bahkan kami pengen bulan madu aja, pengen ke Bangka waktu itu nggak kesampaian Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, di usia pernikahan yang ke-25, 2 minggu ke depan sih, karena nggak bisa, karena hari ini ada camp, kami bisa bulan madu ke China. Jadi sekali lagi ketika kita bertekun di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh buat keputusan ikut Tuhan, maka seluruh aspek hidupmu akan mengalami perbaikan-perbaikan.
mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami pemulihan demi pemulihan. Bukan cuma rohmu, tapi jiwamu. Kemarin saya udah kata pria, lihat kenapa banyak orang ngomong, ih Bapak tambah muda ya, Bapak tambah muda ya. Orang kalau ketemu biasanya kalau udah berapa tahun nggak ketemu, ih kamu semakin tua, semakin tua. Tapi beberapa tahun ini setiap orang yang ketemu saya, ih Bapak tambah ganteng ya, Bapak tambah muda ya. Kenapa? Karena jiwa kita terus diperbaharui. Karena kita ikut Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, bahkan hal-hal yang jasmani, secara tubuh materi, Tuhan akan tambah-tambahkan. Sekali lagi mungkin nggak berkelimpahan dalam artian ukuran dunia. Karena berkali-kali saya pernah ajarkan apa sih arti kelimpahan itu. Kelimpahan itu bukan bicara tentang berapa banyak yang kita punya. Tapi kelimpahan itu berbicara tentang berapa banyak yang kita bisa bagi kepada orang lain. Itu artinya kelimpahan. Karena kelimpahan itu artinya berlebihan kan. Artinya apa yang sudah ada, kita cukup, masih lebih bisa beri kepada orang. Makanya kalau Jemaat Pelita kan pasti berkali-kali saya sudah sampaikan, kami belajar menyisihkan 20% dari apa yang Tuhan beri kepada kami untuk kami beri kembali. Itulah hidup dalam kelimpahan. Mungkin harta kami nggak lebih banyak dari bapak-bapak, ibu-ibu, tapi kami berkelimpahan sehingga kami bisa menyisihkan karena kami sudah merasa cukup dan ada lebih. Itulah prinsip kelimpahan bapak-bapak. Dan semakin engkau hidup dalam kelimpahan, Tuhan akan semakin limpahkan semuanya yang terbaik bagi Tuhan. Jadi pagi hari ini pesannya jelas, buat pilihan yang benar, buat keputusan yang tepat, bertekun ikut Tuhan. Dimulai seperti sesi kemarin Pak Buyung sampaikan, mulailah bertekun dalam firman. Bangun gaya hidup setiap pagi, pagi benar, waktu hari masih gelap, bangun. Menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi hidupmu, minimal 1 hari itu. Dan saya mengundang bapak-bapak yang ada, yang baru bergabung pagi ini, kalau engkau rasanya agak susah sendirian di rumah, join sama kami di Koram Deo ini. Nanti linknya akan dibagi, ID dan passwordnya akan dibagi, supaya setiap pagi kita boleh bersama-sama membuat keputusan yang baik, mengawali hari dengan bertekun mencari wajah Tuhan. Karena terlalu banyak ayat firman Tuhan bisa sampaikan, orang-orang yang bertekun mencari Tuhan, hidupnya itu pasti beda. Hidupnya pasti akan diberkati, hidupnya akan jadi berkat bagi orang lain. Jadi mari nasihat firman Tuhan pagi hari ini, bertekun. Katakan sama-sama, aku mau bertekun. Aku mau bertekun. Supaya hidup kita menikmati kasih karunia Tuhan. 1, 2, 3. Man of honor. Wanita bijak. Karena ada para wanita juga di sini ya. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada Hengki. Ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami telah diberi kekuatan kesehatan ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami semua ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami senantiasa ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih pada Engkau ya Tuhan. Kami semua dapat bergabung ya Tuhan dengan pria-pria ya Tuhan. Itu pria sejati di tempat ini ya Tuhan. Kami mengikuti Koram Deo pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat bangun pagi ya Tuhan, dan tetap berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami dapat memuji, muliakan, meninggikan nama Engkau. Karena Engkaulah satu-satu yang kami patut puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kasih setia-Mu pada kami semua ya Tuhan Yesus. Bahkan atas perlindungan-Mu ya Tuhan, kami ada dalam keadaan baik dan sehat pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dan firman yang telah kami dengar ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami muliakan nama Engkau. Dan boleh kami aplikasikan dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Boleh kami tetap bertekun di dalam Engkau. Tetap mencari Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah segala halnya bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Demikian juga Ibu Caci yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan Yesus kapasitas pelayanannya, maupun ya Tuhan tiap pergumulannya Engkau beri jawaban yang pasti ya Tuhan. Demikian anak-anaknya juga yang Engkau beri jawaban yang pasti dalam cita-citanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, demikian tiap Bapak Ibu yang ada di kolom beliau, demikian juga para pria-pria ikut camp Priani ya Tuhan. Kami senantiasa ada dalam perlindungan-Mu. Kau berikan kami kekuatan kesehatan dan sejahtera-Mu tercurah bagi kami semua. Dan apapun dikerjakan oleh tangan-tangan kami, Engkau berkati bahwa berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Dan setiap pergumulan kami, Engkau ada yang dalam ya Tuhan. Memberikan jalan keluar bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur dan bangga untuk arah Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga kami juga serahkan ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke rentang kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, Engkau berkati para pemerintah dari pusat sampai daerah ya Tuhan Yesus. Supaya mereka benar-benar ya Tuhan Yesus, memberikan visi misi ke depannya Indonesia lebih baik, Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih maju. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan Yesus, setiap hasil alam dan hasil bumi Indonesia ya Tuhan Yesus. Untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Supaya Indonesia hidup sejahtera dan makmur ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami ada di kota Jambi ya Tuhan. Engkau berkati kami di kota Jambi ya Tuhan. Pemerintahnya juga Engkau beri takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya kami ya Tuhan bebas beribadah, memuji muliakan nama Engkau dimanapun kami berada ya Tuhan. Juga kami ya Tuhan serahkan kota Jambi tentang kuasa-Mu, keamanan kedamaian ya Tuhan Kau curahkan, kami sejahtera-Mu juga Kau curahkan bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Karena kesejahteraan kota ada kesejahteraan kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami selalu bersyukur kepada Engkau. Engkau selalu baik bagi kami semua ya Tuhan. Maka dari Tuhan kami terus datang kepada Engkau, akan terus setia. Ya Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami setiap bertekun di dalam Engkau, melakukan apa yang Engkau perintahkan. Boleh belajar ya Tuhan Yesus, kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Mulai pada pagi hari ini, kami mau komitmen ya Tuhan Yesus, berkorban di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, maka kami kerja, ampuni kami akan setelah kami. Jika kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan sangat karena Engkau punya kerajaan serta dan yang mulia sampai selamanya. Amin. Silakan Ibu Caci tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, pagi yang indah. Kami boleh bersama-sama berseru-seru kepada Engkau melalui puji-pujian kami yang kami naikkan pada Engkau. Pagi ini juga kami datang Tuhan, kami mau mengakui betapa lemahnya kami Tuhan. Betapa gampangnya kami tergelincir kembali ya Tuhan. Ketika kami tidak memegang Engkau, ketika kami memegang dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Pagi ini Tuhan, berikanlah kepada hati kami satu pertobatan yang sesungguh-sungguhnya di hadapan Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh bertekun dan Engkau memberikan kami kekuatan itu. Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sungguh menguasai kami. Telinga kami hanya untuk Engkau Tuhan. Boleh mendengar dengaran Engkau Tuhan. Dan kaki kami sungguh melangkah bagi untuk hidup kami bagi Engkau juga Tuhan. Berkati kami seharian ini Tuhan. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami rasakan, apapun perkataan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok Bapak-Bapak.